Pecah kaca mobilku. Aduh, tuh jebol kan. Biar tuh. Camera rolling action. Welcome back to my channel. Halo teman-teman istri. Kali ini kita balik lagi nih, kedatangan tamu yang luar biasa. Yang katanya nih, beliau ini selalu ngikutin perkembangannya Predator West dari pembuatan hingga sampai dengan diluncurkan. Dan lebih serunya lagi nih, beliau ini mengetahui kejadian-kejadian sang Predator penemu mesin sampah ini atau alat pelebur sampah ini di suatu saat atau di suatu hari itu sang Predator itu terjadi suatu accident. Beliau mengalami kecelakaan, dia bukan kecelakaan. Jadi semuanya itu hilang, berkas-berkas hilang, segala macam hilang, dan diamati oleh netizen tersebut. Dan ini sangat mendalam ya, menurut pendapat beliau itu sangat mendalam. Nah ini kita kenalin dulu nih, sebelumnya siapa sosok dari netizen tersebut dan beliau itu apa sih aktivitasnya seharinya segala macam. Yuk kita perkenalin dengan Mbak Citra. Oke, silakan Mbak Citra. Gimana nih? Saya kenalin diri saya sendiri ya. Boleh. Saya Citra, kebetulan saya emang salah satu inilah, ya bisa dibilang kayak netizen kan ya. Jadi sering, jadi kayak, wah ini kan mesin unik nih ya. Jadi aku selalu ngikutin setiap harinya nih, progresnya kayak gimana kayak gitu kan. Sampai aku tuh nemuin lah ada katanya gosip-gosip tuh dia ada kecolongan atau apalah ya kayak gitu. Jadi aku cari-cari, aku pengen tahu dong kok bisa gitu kan. Terus bilangnya ini apa gitu, apakah cuman benda-benda predatornya itu atau apa nih. Terus gitu aku coba cari dong di websitenya, ada lah kontaknya ya langsung kita hubungi ya. Padahal gimana ya, jadi seakrab aja Padahal hanya sebatas mengikuti aja gitu kan, karena kan aku pengen tahu nih finalnya di mana kayak gitu kan. Terus udah gitu pas begitu cari tahu gini-gini nih, nah kebetulan itu kan nomor predatornya sendiri, jadi dia yang langsung cerita begini, ternyata yang hilang itu katanya filenya, dan itu berkas-berkas penting, ya mungkin yang di berkasnya itu yang ada kaitan dengan si mesin terbarunya ini kan. Nah otomatis ya nggak tahu kenapa ya, aku tuh feelingnya kayak wah ini sih ada yang pengen ya kan. Tapi ada udang di balik batu. Sekarang kalau misalnya mungkin kecolongan biasa, mungkin yang diambil apa sih? Paling laptop ya gitu, uang gitu, handphone, kan. Bisa dijual gitu kan. Dijual dapat apa sih? Kertas doang ya kan. Nggak ada yang mau. Tapi kalau misalnya dia ada maksud tertentu kan pasti dia ngambilnya file dong. Mungkin dia pengen juga menciptakan mesin nih yang belum ada, misalnya di Indonesia ini kan belum ada lah ya gitu kan. Dia tahu sampai belum ada kan mesin ini, tahu. Terus iya, mungkin feeling aku sih mungkin ada yang pengen, cuma dia nggak tahu mungkin ya kan. Ya kan, jadi akhirnya dia mau copy paste si mesin ini mungkin kayak gitu. Ya aku sih belum tahu ya kejelasannya tujuannya apa, cuman ya itu feeling saya aja kayak gitu. Itu seru ya teman-teman ya. Ini sebelum jauh lebih dalam kejadiannya seperti apa sang predator penemu alat mesin pelebur sampah terjadi
suatu eksiden, hilangnya file dan bekas-bekasnya, sampai dengan ke lapor polisi segala macam. Nah, kita mau arah ke situ nih. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih, ya narasumber yang luar biasa nih, netizen yang benar-benar mengamati benar-benar gitu kan. Nah, aktivitas Mbak Citra nih apa nih, sebagai apa, atau bekerja atau gimana, atau wirausaha atau apa gimana? Oh, kalau saya kerja, kebetulan saya kerja di pabrik sepatu Adidas daerah Jangan sebut Cikande. merek nih, jangan sebut merek. Sorry. Ya, pokoknya saya kerja di satu perusahaan gitu. Jadi yang mungkin kan biasa kan kalau kita saya lagi ada waktu senggang kan suka lihat-lihat mengamati. Kebetulan Berarti butuh banget nih mesin ini juga ya di perusahaan banyak gini ya. harusnya sih. Ya karena kan bingung nggak dia harus buang limbah kemana, gitu kan, harus ini kemana. Iya, oke. Seru nih. Berarti beliau ini aktif sebagai ini ya, salah satu di pengusaha swasta perusahaan swasta yang bergerak di bidang konveksi atau sepatu lah ya. Oke, baik. Apa tadi yang dengar status tuh? Oke, status mbaknya nih apa nih? Ada status gimana ya? Terus nanya status tuh. Oh gitu ya, kebetulan sih lagi nyari sih, nyari. Nanti ada di cantuman ya IG-nya apanya kan, banyak lagi kosong nih. Oke, bakal kita tanya nih langsung kepada pemilik invensi. Sebenarnya benar nggak sih ini yang terjadi, bahwa sang predator ini kehilangan file yang begitu luar biasa hingga sampai pada saatnya ini sampai ke ranah kepolisian ya? Kita tanya langsung aja deh, seperti apa sih kejadiannya atau kronologinya. Yuk, Pak Widi, silakan Pak Widi. Terima kasih, selamat sore ya. Iya. Benar, memang itu adalah yang benar kami alami dan terjadi. Kebetulan itu bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 ya, tanggal 9 Juni ya. Saya tidak dari mana-mana, memang saya dari rumah. Saya minta orang saya ngantar makan, kebetulan ada di salah satu rumah makan di Jalan Raya Serang di kilometer 12. Saya nggak usah sebut rumah makannya, wilayahnya dari situ. Saya tinggal makan dalam waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit setelah saya selesai bayar, Sore atau malam atau? itu kejadiannya kurang lebih di sekitar jam 19.30-an ya. 19.30. Masih sore sebetulnya, masih sore. Rame kan harusnya. Harusnya jalannya masih rame. Memang itu terjadi. Setelah itu saya selesai bayar. Setelah saya bayar, orang saya suruh Cek keadaan. bukan cek keadaan. Orang saya langsung mau masuk ke mobil. Saya udah selesai bayar kok nggak masuk mobil. Dia bilang, Pak, mobilnya kacanya pecah. Apa? Pecah. Saya lihat benar kacanya pecah. Saya nggak boleh sentuh karena memang pas harus dijari. Akhirnya saya langsung hubungi Polsek Cikupa. Ya, saat itu. Akhirnya kami menunggu beberapa saat. Saya tidak melihat apa-apa. Terus saya ngecek ke dalam mobil, ternyata berkas-berkas yang ada di sana itu kebetulan diacak-acak, dan ada tas kecil yang isinya itu adalah alat kerja, dan beberapa komponen termasuk satu flash disk saya yang untuk paparan presentasi. Itu ada dokumen dan data. Flash disk itu isinya apa itu, Pak? Ya, data-data kegiatan masineri yang saya buat. Itu segala sesuatu. Data file yang Bapak buat. Ada, ya itu kopi ya, kopi data. Ya, kopi data yang saya buat di situ untuk dibawa presentasi. Karena malam itu juga setelah selesai makan, salah satu orang saya yang kita tugaskan untuk berangkat keluar kota, harus masuk ke klien. Nah, karena memang menunggu proses polisi dulu, kami tunggu proses polsek dulu. Setelah polsek dalam kurun waktu 1,5 jam, akhirnya dari pihak yang berwajib datang, melihat bla 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 bla, terus mengecek dan sebagainya, meminta keterangan kepada saya, ditanya. Ya, saya memang tidak dari bank, saya tidak dari mana-mana, memang saya dari rumah, memang mau makan, terus pulang lagi dan tidak ada kegiatan apa-apa, karena memang persiapan buat keluar kota. Tapi setelah itu kejadian, akhirnya melapor aja ke polsek. Saya nggak berpikir apa-apa, ya saya udah bilang ya udah musibah. Saya pikir ya udah musibah. Saya nating dulu, saya cerita. Cuma saya pernah membuat story aja. Saya upload storynya, cerita tentang bahwa saya hilang itu. Dan kebetulan lihat oleh netizen. Ya, banyak yang memberikan respon. Saya tidak berpikir, saya nating tulis saja bahwa itu adalah musibah saya. Saya musibah aja. Tapi banyak yang memberikan masukan ke saya, apa iya sih sebegitunya, saya pikir
Banyak saudara-saudara saya juga mengatakan hal yang sama sih, oh ini pasti ada orang yang tapi saya nggak terlalu jauh mikirnya ke sana. Tapi prinsipalnya ya udah musibah. Akhirnya pada hari berikutnya sesuai dengan petunjuk dari pihak kepolisian, saya diminta untuk membuat LP karena waktu itu di Polsek lagi banyak penanganan kasus. Akhirnya saya diminta datang nanti hari Senin ya. Akhirnya pada hari Senin kami sudah datang membuat LP dan sudah membuat berkasnya. Kami diminta berita acaranya, semua sudah kami lakukan sebagai pegangan bahwa itu benar adanya dan itu benar kejadiannya, dan kami sudah sampaikan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Dan itu semua benar adanya. Seperti apa yang dimaui orang, saya nggak tahu ya, saya nggak terpikir sejauh banget gitu ya. Saya hanya berpikir itu musibah. Tapi kalau teman-teman membuat analisis, teman-teman netizen lebih cerdas, lebih cermat mengamatinya, orang mungkin dia berpikir, ada yang mengatakan tadi, Pak Citra tadi ngomongnya jauh banget, saya juga, ya saya tersanjung juga ya, tapi artinya, masa iya sih, saya bilang gitu kan, ya saya mikirnya sih sederhana aja, ada sudah saya orang mau ngopi, orang mau nonton, tapi nggak mau mikir, mau terima jadinya aja, banyak opini-opini kayak gitu, saya hanya menyikapi datar aja, ya mudah-mudahan lah, nggak seperti itu, mudah-mudahan itu hanya musibah, yang benar-benar saya kecelakaan aja. Oke ya teman-teman ya, di sini sebenarnya nggak menurut netizen aja ya, menurut analisa saya juga hampir sama dengan analisanya Mbak Citra ya, karena melambungnya predator mesin pelebur sampah ini yang kita ketahui langsung cus ke atas kan, tapi Bapak ini nggak merasa diikuti atau diikutin atau apa dari awal tuh nggak merasa itu Pak? Saya sih orangnya Enjoy ya? enjoy itu polos-polos aja saya sih, saya datar-datar aja, saya nggak saya yang ambil Pak. saya sih Kita yang bikin ya. tapi polos-polos aja sih nggak berpikir sejauh itu sih. Sampai hari ini saya juga nggak mau mikirin Sampai itu. sekarang juga enjoy Pak. Ya habis mau lagi udah terjadi kok. Ya cuma saya itu menjadi pembelajaran buat saya, khususnya pada masyarakat yang suka bawa barang-barang berharga di mobil. Ya, intinya pesan moral yang kami sampaikan itu, selain menimpa saya juga menyampaikan kepada pihak kepolisian dari Polsek Cikupa itu minimal ada peningkatan patroli buat keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar. Kedua, musibah itu tidak menimpa orang lain lagi, terlepas apapun motifnya, karena memang tindak kriminal pecah kaca itu juga sudah marak di mana-mana ya, dari mana-mana, dan khususnya kebetulan kami tinggal di wilayah teritorial wilayah hukum Polsek Cikupa, ya kami melaporkan semua ke Cikupa. Mudah-mudahan kesama ini jangan pernah ada lagi korban-korban yang menimpa seperti yang terjadi pada saya. Oke, menarik ya teman-teman ya, ini bisa sampai segitunya ya, emang persaingan bisnis itu sangat luar biasa. Kalau kata kita mah di dunia bisnis itu benar-benar saling sikut Pak ya. Oke nih, kita tanya lagi nih buat Mbak Citra nih. Sampai segitunya Mbak ini sangat mengamati, sangat tertarik. Ini tertarik terhadap mesin tersebut atau tertarik atau apa nih? Sampai ya sampai tertarik semuanya gitu. Apa memang baru pertama kali gitu untuk menemui mesin ini, atau jangan-jangan banyak pengen beli juga buat perusahaan Mbak atau apa nih? Ya gimana nih? Kalau aku sih gini ya, ini kan mesin aku baru lihat ya kan, apalagi dia katanya bahan bakarnya itu terjangkau lah ya kan, oli bekas, sama air, aneh iya. Setahu saya udah punya mesin pakai listrik. Kenapa ini kok cuman air, oli bekas ya kan bisa? Berarti intinya gini ya, rasa penasaran Mbaknya, makanya ikutin terus, bahkan hingga penciptanya pun Mbak ikuti, dan sampai ketika itu tahu dengan terjadinya musibah, tahu gitu kan, harusnya saya aja buat saya gitu. Iya ya, tapi pertanyaannya saya bikin pakai apa? Apa kan gitu ya, itu sebenarnya mungkin untuk penemu invensi ini nggak segitu penting karena dia sudah ada di otak walaupun bilang. Cuma menurut saya ini yang pentingnya apa, ketika di copy paste-nya ini dia cetuskan, dia buat bahwa saya juga punya loh dengan nama yang berbeda, dah terjadilah itu gitu kan, hasilnya seperti itu. Oke ya, ini seru. Oke, buat Pak Widi lagi nih, ini kira-kira ada penyesalan nggak sih Pak Widi kalau memang terjadi itu terus tiba-tiba di salah satu kemudian hari atau di akan datang nih terjadi mesin yang sama dan merek berbeda? Nah ini gimana nih?
Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak sejauh itu. Tapi kalau memang itu harus terjadi, kita menggunakan regulasi tentang kondisi hukum aja. Kalau memang, karena alhamdulillah proses patent, proses patent itu sudah selesai. Jadi kalau memang ada orang yang copy segala macam dengan kondisi yang sama, kalau bentuk boleh mereka merubah bentuk sedikit, tetapi kalau sistemnya masih sama masih bisa kita lakukan klaim. Kita masih bisa lakukan pembicaraan bahwa itu sebetulnya hasil karya kita. Gitu. Jadi kalau memang hal itu apa yang bisa kita kerjasamakan, yuk bareng-bareng. Jadi tapi kita tidak berpikir jauh, karena secara hukum kita punya kewenangan untuk bisa melakukan somasi atas segala sesuatu sesuai yang diamanatkan di dalam kaitan itu sendiri. Surat-surat segala macam yang amanat kalau terjadi orang yang mengkopas dalam bentuk yang sama ataupun dengan sistem yang sama, karena yang banyak cenderung kita patenkan itu adalah sistem. Kalau orang biasanya hanya kemati, biru, modifikasi, jadi dia berusaha keluar dari ketentuan paten. Tapi kalau saya lakukan di sini, bukan hanya di bentuk yang kita patenkan secara prinsipalnya, sistemnya yang benar-benar kita patenkan. Selama sistem itu menggunakan satu sistem yang kita gunakan, saya masih bisa tahu bahwa itu adalah kerangka kerja konsep kita. Gitu. Jadi kalau dibilang penyesalan, segala sesuatu jangan disesali. Ini justru kita menjadi pembelajaran. Jadi ini musibah ini harus menjadi berkah buat saya. Bagaimana saya waspada, bagaimana saya bisa menyikapi pada diri saya sendiri di dalam proses meningkatkan baik kewaspadaan sebagai pribadi terhadap keselamatan kriminal ataupun dalam kegiatan usaha, persaingan usaha, ataupun dalam konsep kita banyak karya, banyak ide. Karena kita tidak mau tersumbat gara-gara satu hal terus kita menyesali, kitanya nggak bisa berkreasi lagi, kita nggak bisa berpikir jernih lagi, kita nggak bisa improve untuk membuat sebuah karya lagi. Kondong gitu kan. Kalau kata-kata itu kami tidak terbawa irama yang sedemikian panjang untuk hal itu. Oke, luar biasa ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Citra nih. Harapan Indonesia, harapan di negara kita, khususnya kita punya karya anak bangsa yang luar biasa. Yang suatu sampai itu kan bukan masalah kita pribadi ya, bahkan masalahnya itu sudah menyebar luas sampai isu nasional. Nah, ini harapan terhadap mesin ini nih, gimana nih buat menurut Mbak Citra nih? Saya sih harapannya untuk mesin ini ya, kalau misalnya emang sudah semua kota udah punya mesin ini, jadi biar polusi itu berkurang ya kan. Maksudnya dari sampah lah, kita kan dari bau sampah aja kan jadi polusi ya kan. Terus kadang kalau di jalan-jalan itu kan banyak numpuk-numpuk sampah ya kan. Nah itu segera dibasmi aja. Dari mana-mana sampai Iya, benar. Kadang buat aja sampai tersumbat banjir di mana-mana gara-gara sampah kan. Jadi yang mudah-mudahan dengan adanya mesin ini gitu kan, kita jadi bebas banjir ya kan, bebas polusi sampah, terus kota lebih bersih, lebih enak, nyaman gitu aja sih saya harapan. Wah, ini luar biasa nih. Sebenarnya saya masih mau banyak Pak, ini mau ngobrol-ngobrol, cuma durasi kita ya aduh terbatas. Nanti deh kita bakal ada deh suatu podcast atau live, atau memang nanti di ke depan tuh ada yang namanya kita mau luncurkan juga Pak itu. Satu hal Pak Indra, saya boleh tanyakan, karena kebetulan ini beliau sudah sama Pak Indra di rumah saya, di kediaman saya. Betul. Kepada netizen, Mbak Citra bisa kasih kesempatan untuk bisa melihat langsung dan ikut langsung. Oh boleh nih. Nanti biar tahu secara langsung apa fungsinya seperti apa yang kita buat. Kasih lihat lah. Nanti kita kasih lihat dan kita nanti ikut terlibat langsung di sana. Kalau toh bisa juga ikut menjadi tim peduli dalam proses penanggulangan sampah di wilayah masing-masing. Dari mulai skala yang bisa dia lakukan dari tempat tinggal mereka, bagaimana peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap sampah dan sebagainya. Tapi secara prinsip saya akan izinkan dan saya akan ajak nanti ke dalam proses di sana, dan bahkan saya minta untuk ikut bakar langsung atau kalau langsung ya. Kita bakar sekali. Jangan dong, Robika nih. Silakan terus lanjut. Oke. Ya, tapi terima kasih Mbak Citra udah ikuti kita selama ini, karena memang prosesnya ya dari awal kita lihat dari musibah itu ya memang saya mencermati itu hanya sebuah musibah buat saya. Tapi kalau memang dari teman-teman netizen salah satunya diwakili Mbak Citra dalam dan beropini terlalu jauh, yang mungkin membuat saya tersanjung dan menjadi saya hati-hati, dan yang jelas motivasi dan semangat saya makin tumbuh. Itu aja sih. Oke, ini setelah lagi memang netizen itu dipersilakan kayak kalau mau dia dari luar kota atau mana memang menyaksikan langsung, atau dari kapasitas instansi atau apa itu dipersilakan Pak ya. Ya,
melihat ya. Selama mereka pemangku kepentingan dan kita sudah mulai mencoba memilih karena tadi ada persaingan usaha dan sebagainya. Namun demikian siapa yang berkepentingan untuk kepentingan negaraku, untuk bangsaku dan untuk kepentingan negara ini, silakan yuk bareng-bareng kita peduli karena sampah sudah menjadi masalah nasional. Nah, itu harus kita butuhkan kreativitas dari Sabang sampai Merauke sekarang sampai Pulau Rote lah ya, di sana semua harus punya kreativitas untuk menangani permasalahan sampah di wilayah masing-masing dengan cara apapun. Salah satunya bisa nanti penggunaan. Tadi disampaikan benar, memang apa yang kita buat ini adalah upaya untuk mengurai, menyelesaikan permasalahan sampah dari tingkat hulu, supaya memutus mata rantai ketergantungan dengan yang terkait. Kedua, tentang polusi. Polusi ada beberapa hal, polusi tentang kebersihan dengan sampah yang menumpuk, bau dan sebagainya. Yang paling riset yang paling kita banggakan adalah wet scrubber bladed process, di mana alat itu benar-benar bisa mengurai dan mengurangi tingkat batas gas ambien, di mana itu benar-benar bisa kita tes dan kita kasih itu benar-benar bisa polusi udara dan ramah lingkungan. Itu yang itu yang makanya kalau dilihat kalau generator itu banyak orang buat, tapi yang wet scrubber bladed proses itu memang belum. Jadi itulah yang banyak karena bisa diaplikasikan hanya tidak di generator, tapi bisa diaplikasikan ke industri-industri yang saat ini sedang bermasalah dengan ambien, gas ambien, gas buang yang mencemari lingkungan, mencemari polusi udara, polutan dan partikulat yang ke bawah. Ini masih bisa diaplikasikan, tapi esensialnya nanti bisa dibuat secara terpisah. Jadi kalau memang ada perusahaan yang ingin punya demo masyarakat, nanti bisa kita koordinasi, kita bisa diskusi bagaimana mengurangi permasalahan di perusahaannya, itu bisa. Mudah-mudahan nanti tempat perusahaan Mbak Citra di mana dia aktif sebagai karyawati bisa, kan memang dia pasti dibutuhkan pembuangan sampah dan pasti pembuangan sampah itu masih terkait dengan pihak lain. Nah nanti bisa dilakukan pembakaran. Kalau pembakaran langsung secara langsung dalam lingkungan perusahaan, karena dia tidak punya spoiler, jadi harus menggunakan pihak luar. Jadi kalau dengan ini yang dipermasalahkan adalah pembuangan asapnya, karena nanti akan jadi partikulat yang akan mencemari masyarakat di sekitarnya. Oke, ini kayaknya nih bukan netizen sembarangan nih, mangkuk kepentingan perusahaan juga nih. Oke, teman-teman ya, kita tutup dulu ya karena memang durasi kita nggak mencukupi. Mungkin di lain waktu lah Pak ya, di lain waktu nanti kita siapapun yang mau kita bincang-bincang terkait mesin pelebur sampah, terkait tentang isu nasional, sampah segala macam atau apapun nanti kita bakal lanjut. Baik, sebelumnya kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam industri merdeka.